أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أعزائي رحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi hujan yang sangat lebat tadi ya. Mudah-mudahan tidak ada bencana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kondisi kita sekarang ini kita masih diringankan langkah kita oleh Allah untuk hadir di rumahnya untuk melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kata yang indah melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang telah kita ketahui bersama, berapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Berapa hari lagi kira-kira? 2 pekan lagi insyaallah. Ramadan kata para ulama fursatus zaman, momen atau kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita sebulan dalam setahun. Waktu yang mana Allah berikan di bulan ini banyak sekali bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita. Allah menyebutkan dengan ayyam ma'dudat, hari-hari yang tertentu, hari-hari yang terbatas. Bonus-bonus itu hanya Allah berikan kepada orang yang mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika telat dikit, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Seperti orang yang berebut minyak goreng misalnya. Sekarang lagi langka minyak goreng ya. Betul tidak? Ketika ada waktu langsung dia sikat, bahkan diambil sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas dan waktunya sedikit, sehingga dia harus mendapatkan yang lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, kalau dalam hal minyak goreng saja kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, ada hal yang lebih mulia daripada minyak goreng. Ada hal yang lebih mahal daripada minyak goreng. Apa itu? Gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Allah berfirman tentang takwa ini, tentang puasa ini, di akhir ayat itu Allah berfirman apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat Allah memanggil kita dengan
kondisi hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil kita dengan jabatan kita. Allah tidak memanggil kita dengan dunia kita, dengan status dunia kita, dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Namun Allah memanggil kita dengan kondisi hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah akhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iman dan kata takwa dalam Al-Qur'an sering Allah gandengkan. Ketika ada iman, pasti ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau seandainya suatu masyarakat, suatu daerah, suatu negara, suatu desa misalnya, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa sifatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang akan mendapatkan kesempatan dalam Ramadan itu dua orang tadi, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan tiba atau akan tiba, mereka jauh sebelumnya itu sudah mempersiapkan dirinya. Bahkan kata Al-Mu'alla bin Fadl radhiyallahu rahimahullah sallallahu ulama mengatakan apa? Dahulu para salafus salih, mereka yad'unallaha, selama 6 bulan sebelumnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kemudian 6 bulan setelahnya itu yad'unallah, mereka juga berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan amal mereka yang mereka laksanakan di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya mempersiapkan dirinya, dan 6 bulan setelahnya itu mereka berdoa hanya memohon kepada Allah agar amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapannya sangat matang sekali 6 bulan sebelumnya. Sehingga di hari pertama Ramadan mereka mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya puasanya, baca Qur'annya, tarawihnya, qiyamul lail, semuanya mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mereka sudah latihan sebelumnya. Ya, jangankan untuk puasa misalnya, antum ketika ikut lomba saja, atau mau olahraga saja, main futsal misalnya, kalau antum nggak pemanasan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pegel, sakit-sakitan, nyeri ya. Kenapa? Karena tiba-tiba langsung terjun, mungkin napas ngos-ngosan. Tapi kalau antum sudah pemanasan sebelumnya, maka antum akan terus mendapatkan kenyamanan dalam olahraga tersebut. Nah, begitu juga orang yang berpuasa. Bayangkan selama sebulan lamanya. Kalau antum nggak pemanasan dari sekarang, maka apa yang terjadi? Kita sering melihat orang yang hari pertama puasa, apa yang terjadi? Nggak kuat. Apa? Lemes. Apalagi yang lainnya? Apalagi? Ya? Haus. Apalagi? Teler. Tidur terus. Ya kan? Kenapa? Karena nggak latihan sebelumnya, nggak pemanasan, nggak persiapan. Sehingga ketika Ramadan tiba, mau baca Al-Quran nggak kuat. Kenapa? Nggak latihan sebelumnya. Mau tarawih apalagi? Bahkan kalau imamnya bacanya panjang, dia ngomel sendiri. Rakaatnya panjang, ngomel sendiri. Coba kalau latihan, apa yang terjadi? Dia akan siap. Makanya butuh latihan. Di Indonesia ini semakin tambah hari semakin sepi masjid itu. Beda dengan di daerah-daerah yang Masya Allah di Arab Saudi misalnya, justru semakin ramai. Semakin habis Ramadan semakin ramai, masih semakin full. Kenapa? Mereka grafiknya semakin lama semakin tinggi. Ya,
semakin tinggi grafiknya. Tapi di kita luar biasa, shopnya semakin maju. Kenapa? Karena bonus bukan hanya dari Allah, tapi dari mall juga ada bonusnya, pasar juga banyak bonusnya, banyak diskonnya. Sehingga yang ramai itu di jalan, di pasar, di mall, bukan malah di masjid yang ramai itu. Kenapa? Karena pikirannya hanya makanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau itu menghabiskan 30 juz hanya satu siang saja. Dari habis subuh sampai siangnya 30 juz. Kita menghabiskan juz pas bukanya, juz pokat, juz ini, ya, 3 macam juz atau 30 juz, tapi bukan juz Al-Quran, tapi juz yang lainnya. Kemudian beliau Imam Al-Bukhari ini habis tarawih baca lagi Al-Quran. Beliau menghabiskan setelah habis tarawih itu 3 malam 30 juz. Berarti satu malam itu 10 juz. Siangnya 30 juz. Dalam sehari berapa? 40 juz. Jadi sehari itu siang itu satu Al-Quran, malamnya sepertiga Al-Quranul Karim. Bayangkan kalau 3 hari berapa juz yang beliau baca? Berapa juz? 120 juz. Masya Allah. Kita sehari berapa juz? Sebulan berapa juz? Setahun kalau ada. Kenapa? Karena kita tidak persiapan. Kita tidak mempersiapkan mental kita dan juga fisik kita, dan kita menganggap puasa itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita menganggap Ramadan itu hanya pindah jadwal makan saja. Yang biasanya makan pagi di pagi hari, makan siang di siang hari, makan malam ya di malam hari. Jazakallah khair. Ramadan pindah jam saja. Ya, makan paginya di sahur, ya betul. Siangnya di buka, kemudian sorenya atau siangnya atau malamnya di habis tarawih. Ya, misalnya gitu ya. Udah. Habis itu enggak ada yang luar biasa. Tidurnya malah menambah malah. Jam tidurnya malah bertambah. Tadi enggak ada yang spesial. Padahal para ulama, subhanallah, mereka itu jauh sebelumnya itu mereka sudah berlatih dirinya. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ini ke bulan Ramadan. Mereka tidak hanya berdoa saja, tapi mereka juga melatih diri mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya, kana yasumu Sya'ban hatta ka'annahu la yuftir. Atau kama qala, Aisyah berkata, dahulu Nabi itu ketika di bulan Sya'ban beliau itu berpuasa seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Saking seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga Aisyah mengatakan seakan-akan tidak berbuka, puasa terus. Apa tujuannya? Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ingat, Ramadan ini adalah lomba kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Dan Ramadan syarul khairat. Dan Ramadan itulah bulan kebaikan-kebaikan. Di sana semua kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan Allah kasih bonus agar kita bisa meraup keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Dan bisa dikatakan, kata Ustaz Nuzul Fikri, Ramadan itu ibaratnya olimpiade kebaikan. Olimpiade ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua ibadah dilombakan pada bulan tersebut. Semua dilombakan. Nah, kalau orang yang ingin ikut olimpiade, apa yang terjadi? Apakah ketika dia tidak pernah latihan sebelumnya tiba-tiba ikut diterima? Tidak jadi peserta. Tidak. Bahkan dia harus latih sebelumnya. Tingkat RT, RW, desa, camat, kemudian kabupaten, provinsi, nasional, sampai ketika dia lulus baru dia bisa mendaftar di olimpiade. Nah, kalau orang yang nggak pernah latihan sebelumnya tiba-tiba ikut lomba, diterima nggak? Nggak mungkin diterima. Mustahil diterima.
Nah, begitu juga kalau kita ingin lomba ibadah, karena Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak pernah latihan sebelumnya, tiba-tiba ikut. Makanya jangan heran banyak orang yang sakit-sakitan di hari pertama itu. Sakit-sakitan, kenapa? Karena dia tidak latihan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyambut Ramadan ini? Gimana kita menyambut Ramadan ini? Yang pertama dan yang paling utama adalah an-niyatus salihah. Niat yang baik. Niat harus ada dalam diri kita ini. Harus kita tanamkan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang sudah niat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut, maka muncullah azam. Tahu azam enggak? Apa azam itu? Tekad yang kuat. Saya harus khatam misalnya minimal 30 juz selama sebulan. Sehingga dalam sehari itu dia bisa mengkhatam 1 juz minimal kan? Sehingga 30 hari khatam 30 juz. Tekad yang kuat harus ada. Kemudian dalam bersedekah, saya harus bisa bersedekah. Kemudian dalam sholat misalnya, dia harus mampu sholat tarawih. Dia harus punya tekad. Kenapa? Karena Allah menilai kita bukan karena banyak amalnya, tapi karena bagus amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Makanya di bulan Ramadan kita harus tanamkan niat kita dan punya tekad yang kuat untuk memperbagus amalan kita. Kenapa? Karena cuma sebulan waktunya. Sisanya itulah pembuktian. Sisa bulan berikutnya itu 11 bulan itu pembuktian. Apakah kita istiqomah dengan amalan kita atau tidak? Karena ada orang yang ketika Ramadan dia rajin. Ramadan selesai hilang rajin. Betul tidak? Betul enggak? Ada orang yang Masya Allah ketika Ramadan subuhnya rajin. Habis Ramadan, jangankan belum baru takbir di hari Idul Fitri itu hilang dia. Hilang. Kemana mereka itu? Nggak tahu kemana. Mungkin ketiduran, kelamaan takbir semalaman, atau kelamaan bikin jajan atau bikin yang lainnya sehingga subuhnya itu sudah menghilang. Jadi banyak dicari itu. Kemana para jamaah yang sebelumnya berjamaah menghilang. Kenapa? Karena hanya angat-angat apa istilahnya itu? Angat-angat? Ya antum yang melaksanakannya. Ya hanya panas-panas begitu saja. Ibaratnya kerupuk ketika kena air malah melempem. Maka butuh niat. Kita melatih diri kita Ramadan, maka sisa itu pembuktian apakah kita istiqomah atau tidak. Jadi kita harus punya tekad yang kuat dan niat yang bagus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun ketika ajalnya mati duluan, belum sampai Ramadan, apa yang terjadi? Tadi Allah telah mencatatkan dia yang punya niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha qutilu hasanah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Barang siapa yang punya tekad yang kuat dari hatinya ingin melaksanakan suatu kebaikan, kemudian dia belum sempat melaksanakannya, maka Allah tulis bagi dia suatu kebaikan. Kata banyak orang yang punya tekad, punya kemauan, belum sampai mati duluan. Makanya dari sekarang kita punya tekad, ikhlas, niatkan hati kita, ikhlaskan niat kita untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, sehingga Allah mudahkan niat kita dan langkah kita untuk melakukan tersebut. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu sesuaikan dengan niatnya. Jadi kita harus tanamkan sekarang dengan niat. Kemudian yang berikutnya untuk menghadapi Ramadan ini, yang kedua adalah at-taubatun nasuh. Taubat yang sebenar-benarnya.
Taubat yang sebenar-benarnya. Artinya ketika orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wat taubatu tajubu ma qablaha." Dan taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Kenapa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terbelenggu dan dia tidak akan pernah bisa melaksanakan kebaikan kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang yang ketika diajak ke masjid nggak mau, sholat nggak bisa, karena ada masih maksiat dalam dirinya itu, sehingga maksiat mengikat dirinya untuk tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan, bahkan sebagai penghalang, bahkan mungkin bisa menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kekuatannya luar biasa, hafalannya itu sangat kuat sekali, pernah suatu ketika hafalannya itu terganggu. Apa sebabnya? Disebabkan karena beliau sekilas melintas pasar, sekilas melihat betis seorang wanita, betisnya doang, sekarang bukan betis, apa yang terjadi? Di atasnya lagi sudah tipis, kena hujan lagi kan? Gimana kita hilang hafalan kita? Kita ini jangankan hilang, nggak ada hafalan sama sekali. Sudah nggak ada hafalan, tambah lihat itu lagi, tambah kacau hafalan kita atau otak kita ini. Jadi dosa itu adalah penghalang orang itu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza atnaba dhanban nuqitat fi nuqtas sauda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ketika dia melaksanakan keburukan-keburukan, maka dituliskan di hatinya itu nuktah, titik hitam dalam hatinya. Semakin dia melaksanakan keburukan-keburukan, maka semakin hitam hatinya. Sampai la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sampai hatinya itu enggak kenal lagi mana baik dan mana buruk. Nah, ketika dia ajak kebaikan-kebaikan, dia enggak mau. Kenapa? Hatinya enggak nerima. Sudah seperti hitam yang penuh dengan karatan-karatan. Makanya untuk menghilangkan itu Allah punya banyak cara. Dengan memberikan dia sakit, misalnya besi panas yang karatan, bagaimana cara menghilangkan karatannya? Dipanaskan dulu sampai merah, baru karatannya hilang. Nah, begitu juga jiwa kita ini disakitkan dahulu sampai panas, demam. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menghapus dosa kita. Makanya kata Nabi SAW, la tasubbul huma, jangan pernah kalian mencaci maki penyakit demam itu. Kenapa? Karena demam itu bisa menghapus dosa. Seperti panas yang bisa menghilangkan karatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang berdosa itu sulit melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kata seorang yang bertanya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia mengadu. Apa kata dia ini? Hurimtu qiyamal lail sanah bidzanbin fa'altuhu. Aku tidak pernah bisa melaksanakan qiyamul lail, kata orang ini, karena dosa yang aku laksanakan, satu dosa katanya. Sehingga dia tidak mampu melaksanakan qiyamul lail sepanjang tahun. Padahal cuman satu dosa. Gimana kalau semuanya hidupnya dosa? Maka mungkin sholat malamnya, tahajudnya, sholat yang lainnya juga terhalang karena dosanya itu. Dan juga ketika ada orang yang mengadu kepada Hasan, la nastati'ul qiyamul lail, qala qaydatka khatayakum. Ada orang yang mengadu kepada Hasan, ya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kenapa aku tidak pernah sekali bisa melaksanakan qiyamul lail? Apa kata Hasan kepada beliau? Sungguhnya itu diikat oleh dosa-dosamu, katanya.
Kenapa dia tidak mudah melaksanakan qiyamul lail sedangkan yang lainnya bisa? Berarti ada dosa yang menghalangi dia. Lepaskan ikatan dosa itu, maka dia pasti akan bisa melaksanakan qiyamul lail. Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala berkata, "Idza kunta la tastati' qiyamul lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dhunubuka." Ketika kamu mengetahui bahwasanya kamu tidak mampu salat malam di malam hari dan puasa di siang hari, ketahui sungguh kamu itu dipenjara oleh dosa-dosamu sendiri. Jadi kita harus periksa diri kita ini. Kenapa kok kita sulit melaksanakan ini dan itu? Cek diri kita. Mungkin ada dosa yang pernah kita laksanakan, namun kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Ramadan tiba, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu, kita harus taubatun nasuh. Taubat dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Masih ya. Tapi yang ketiga, mengetahui kemuliaan waktu. Mengetahui kemuliaan waktu. Ingat, bagi seorang muslim, waktu itulah modal hidupnya. Waktu itu adalah modal hidupnya. Seorang pengusaha yang cerdas, maka dia akan menjaga modalnya itu biar tidak berkurang, agar dia bisa mengembangkan usahanya. Kalau bisa dia menambahkan modalnya agar usahanya berkembang. Namun ketika modalnya berkurang, apa yang terjadi? Bukan untung yang didapatkan, tapi buntung. Betul nggak? Nah, begitu juga orang muslim yang beriman kepada Allah, dia harus mempertahankan modalnya. Apa modal waktu itu? Nah, ketika dia tahu momen mana dia harus tingkatkan ibadahnya, maka itu yang harus dia tingkatkan lagi. Seperti momen-momen kapan dia kasih bonus, kapan dia kasih korting, kapan dia kasih, kan itu waktu dan modal sesuai dengan modalnya. Nah, seorang muslim itu harus tahu kapan waktu yang mulia. Dan mulia itu kapan? Ketika di bulan Ramadan. Maka dia harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu itu, karena Allah akan memberikan bonus-bonus bagi dia. Makanya Al-Imam Al-Imam Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini pengarang kitab Talbisu Iblis. Itu Al-Imam Ibnul Jauzi. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah banyak karangannya. Apa kata beliau? Yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa wa qimata waqtihi fala yudhi'u fihi lahdatin min ghairi qurba. Apa kata beliau? Seorang muslim harus mengetahui begitu mahal waktu yang ada pada dia, dari pagi sampai pagi lagi. Sehingga karena waktunya mahal, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari waktu tersebut, kecuali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Coba antum diberikan waktu 5 menit misalnya untuk bertemu dengan presiden, maka antum akan apa? Melaksanakan sebaik-baiknya itu. Enggak mungkin antum lama-lama dengan basa-basi, langsung ke tujuannya. Betul tidak? Nah, Ramadan waktu yang sangat singkat. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita percepat, yaitu at-taqallul min at-ta'am. Melatih diri kita untuk sedikit makan. Karena orang yang banyak makan itu menyebabkan tubuhnya menjadi lemas dan tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum praktek, ketika antum habis makan banyak, apa yang terjadi? Bisa enggak cepat bangun? Enggak bisa. Pasti antum duduk-duduk dulu. Komat, entar dulu masih enggak bisa jalan nih. Betul tidak? Orang yang sedikit makan cepat. Dan orang yang banyak makan biasanya tuh tubuhnya harus menguras tenaga untuk mengolah makanan tersebut. Makanya muncullah rasa ngantuk di situ. Kalau sudah ngantuk, timbullah malas. Malas, tidur, ya udah, akan meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada dia yang banyak bonusnya. Makanya sholat tarawih itu
Karena banyak orang yang ngantuk kebanyakan makan waktu bukanya. Betul nggak? Betul tidak? Pas buka dimakan semuanya. Pas tarawih Allah Akbar, makanya ngantuk karena banyak makan. Kalau orang Arab itu beda lagi. Dulu pas kita kuliah itu buka seadanya, air putih, kurma tidak. Tarawih semangat, habis tarawih baru makan. Itu yang bagus, sehingga tidak ngantuk. Makanya orang di sana semangat tarawihnya karena sudah bacaannya bagus, makannya sedikit, semangat kita. Di sini sudah bacanya jelek, banyak makan sehingga kita wallahu akbar. Makanya nih petugas masjid ini harusnya menyiapkan imam yang bagus bacaannya, biar jamaahnya betah. Setuju ya? Setuju Pak Ketua ya? Harus siapkan imam yang bagus. Tip yang berikutnya, yang kelima, yaitu belajar tentang ilmu fikih puasa. Jangan sampai kita berpuasa hanya puasa saja. Harus tahu hukum-hukumnya. Sehingga kita tidak mengatakan yang penting kamu tuh buat. Ya betul ya? Ya betul gitu bahasa Kriongnya. Yang penting kamu tuh buat. Kalau itu bahasa bawahnya. Sini apa sini? Apa katanya? Yang penting kamu tuh gawe ya. Yang penting kamu tuh gawe. Aja Pak, dia asal-asalan. Makan, sahur, puasa. Sehingga tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak puasanya, sehingga ibadahnya tidak berkualitas. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya ilmu. Ingat, ilmu yang bermanfaat akan melahirkan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan amal soleh. Kalau nggak punya ilmu, maka nggak ada amal soleh di situ. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu harus mempersiapkan diri kita. Seperti tadi, latihan puasa, latihan tarawih, qiyamul lail, latihan baca Al-Quran sedikit demi sedikit. Nanti ketika bulan puasa tiba, kita sudah bisa mengimbangi. Jangan sampai teman kita sudah lari, kita baru berjalan, sehingga kita tidak bisa mengikutinya. Kemudian yang 7, yang terakhir, yaitu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Berlomba-lombalah dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita harus berlomba dan semangat untuk melaksanakan lomba itu. Kenapa? Karena gelarnya, titelnya itu takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kuliah untuk mendapatkan ijazah 4 tahun kuliahnya. S2 2 tahun, S3 3 atau 2 tahun ya. Doktor itu. Nah, untuk mendapat gelar takwa ini cuma 30 hari. Tapi mampu tidak melaksanakan itu? Mampu walaupun 30 hari. Banyak yang angkat tangan, banyak yang nggak bisa. Akhirnya dia puasa asal-asalan, hanya alasan karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama yang lain. Kenapa? Puasa dengan yang lainnya sama, biasanya nggak ada yang peningkatan. Bulan berpuasa dengan yang lainnya nggak ada perbedaan, hanya begitu-begitu saja, sehingga tidak ada motivasi untuk melaksanakan perlombaan demi untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada jiwa untuk selalu bermusabaqah, berlomba untuk mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita siapkan diri kita, siapkan fisik kita dan juga mental kita dari sekarang ini agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan atau dikoreksi.
Cukup ya? Cukup? Ada lagi? Emang jam ngantuk sekarang ya. Hujan, dingin, pokoknya ngantuk. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.